Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Poco dan saya rasa seri yang ini bakal worth it soalnya harga dan speknya sekarang makin bersaing. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Poco M6 Pro. Ini dia smartphone terbaru dari Poco di kelas entry to mid, yaitu Poco M6 Pro. Yang dimana harganya dia sekarang ada di kisaran 2,8 sampai 3 juta rupiah. Ya, saya rasa masih cukup terjangkau ya untuk di kantong masyarakat Indonesia. Oh ya, bisa lihat di sini di jari saya ada tintanya ya, soalnya saya take videonya di hari pemilu. Jadi buat teman-teman gadget yang punya hak suara, jangan lupa untuk coblos ya, jangan golput supaya Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, jarang-jarang ya kita ngomongin politik di channel Legawa Gadget. Oh ya, saya juga mohon maaf soalnya telat ya untuk unboxing Poco M6 Pro-nya, soalnya saya sudah 3 minggu ini libur gara-gara kondisi saya yang lagi kurang sehat. Dan sekarang sudah lumayan sehat, jadi semoga aja kedepannya kita bisa ngegas lagi untuk unboxing dan review smartphone ataupun gadget lainnya yang terbaru. Oke, kita lihat di sini untuk boxnya ternyata Poco masih sama ya kayak ciri khas di tahun sebelumnya. Jadi warna kuning seperti ini dengan tulisannya hitam dan ini Poco M6 Pro. Ada logonya Poco, bagian bawahnya polosan, bagian kiri ada Poco M6 Pro, kemudian ini dia ada tulisannya kami buatan Indonesia. Kemudian ini dia untuk selling point-nya di bagian belakang dan saya rasa speknya sekarang sudah menggoda. Ya, yang pertama layarnya sudah di Full AMOLED 120Hz Full HD+, jadinya mantap. Baterainya ngecas di 67 watt, jadi sudah ngebut sekali. Kemudian baterainya 5000 mAh, kameranya di 64 megapiksel dan sudah ada OIS-nya. Ya, mantap. Kemudian chipsetnya adalah MediaTek Helio G99 Ultra. Ya, di sini ada kata ultranya ya teman-teman. Apakah berbeda sama G99 biasa atau mungkin yang Ultra ini bisa lebih ngebut? Dan saya unboxingnya yang warna biru di RAM 8GB, internal 256GB. Jadi di sini memorinya cuma satu ya, yang 8/256. Nggak ada yang 128 untuk internalnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Jadi di sini masih segelan. Ini saya belinya ada di 2.850.000. Saya belinya langsung di Jogja. Cuma saya cek di resminya Xiaomi itu harganya udah di 3 juta ya. Jadi sudah naik. Soalnya pas launching kemarin itu di 2.800.000 saja. Jadi memang Poco harganya naik, bukan harga first sale-nya. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia Poco M6 Pro. Oke, kita langsung disambut sama ada tulisannya ini, Poconya beraksi. Ya, mantap ya. Ini serasa anak muda banget. Jadi ini adalah pembatas buku, teman-teman. Jadi ini inovasi dari Poco ya untuk anak muda. Apakah sekarang masih banyak yang baca buku? Bisa tulis di kolom komentar. Kemudian kita disambut sama box yang pertama. Ini tulisannya Poco. Kita lihat bagian dalamnya apakah dapat silicone case. Yang pertama kita mendapatkan pin ejector berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian kita mendapatkan, yang pertama ini panduan mulai cepat. Kemudian kartu garansi, yang dimana garansinya sudah di 15 bulan untuk smartphone-nya. Jadi mantap ya, sudah lama. Kemudian kita dapat stiker, ciri khas dari Poco teman-teman. Dapat stiker Poconya beraksi. Ini mantap ya. Dan kita mendapatkan silicone case. Dan ini nggak bening ya saya lihat. Coba kita buka untuk silicone case-nya. Jadi silicone case-nya berwarna hitam keabu-abuan seperti ini. Cuma kita lihat untuk lubang bagian atasnya ini gede banget ya. Jadi mungkin nanti di bagian tengahnya masih agak kurang aman. Dan ini ada tulisannya Poco. Oke, casingnya keren juga. Ya, ada tulisannya Poco juga di sini. Jadi resmi Poco. Kemudian kita disambut sama smartphone ya, Poco M6 Pro. Langsung aja kita lihat yang warna biru. Jadi di sini ada selling point ya dari smartphone-nya kayak di box bagian belakang. Ini dia smartphone Poco M6 Pro. Oke, warna biru. Start, kita kletek dulu untuk stiker IMEI-nya. Ini dia untuk desain keseluruhan dari Poco M6 Pro, yang dimana untuk finishingnya dia seperti kaca teman-teman, dan ini mengkilap.
jadi full mengkilap. Jadi untuk finishingnya ada 2 tone, yang dimana yang di bawah ini finishingnya agak ke doff dan bagian atasnya ini full glossy. Yang dimana untuk bagian belakangnya ini kayaknya masih dari plastik ya teman-teman, saya rasakan. Atau mungkin nanti ada yang tahu bisa langsung tulis di kolom komentar. Untuk detailnya di sini ada 3 buah kamera, kemudian ada single LED flash, yang dimana untuk LED flashnya cukup keren ya. Jadi ada kayak garis-garisnya ini di pinggir-pinggirannya. Dan ini ada tulisannya 64 megapiksel OIS. Dan tulisannya Poco ini cukup kecil. Yang mana biasanya untuk smartphone Poco tulisan Poco di bagian belakang itu gede ya. Tapi di sini Poco M6 Pro cukup kecil tulisan Poco-nya. Oke, keren. Kemudian terlihat untuk detailnya di bagian layar kita sudah ada anti goresnya, jadi aman, good job. Bagian bawah ini ada speaker, Type-C, dan ada microphone. Nggak ada jack audio di bagian bawahnya ini. Kemudian bagian kanan ada tombol on off dan volume up and down, yang dimana untuk on off-nya dia tidak berfungsi sebagai fingerprint, jadi tombol biasa. Apakah untuk fingerprint-nya ada di bagian layar? Nanti kita cek. Bagian atasnya di sini ada microphone, kemudian ada infrared blaster, oke mantap. Dan ada speaker yang kedua, untuk jack audio ada di bagian atas sini. Oke, lengkap jadinya. Bagian kiri ini ada tempat untuk SIM tray, yang langsung kita cek kira-kira SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Dan untuk SIM tray-nya adalah hybrid ya teman-teman, jadi kita milih mau dual SIM atau single SIM plus micro SD. Cuma saya rasa untuk memori 256 GB itu sudah lega ya, jadi nggak butuh micro SD lagi. Coba kita pasangkan untuk case-nya. Ya, jadi seperti ini untuk desainnya. Yang dimana saya rasa untuk bagian tengahnya ini masih agak rawan baret ya. Apalagi kalau dari plastik pastinya agak rawan sih bagian belakangnya ini. Jadi saya sarankan untuk dipasangkan hydrogel saja supaya lebih aman lagi. Oke, kita lanjut lagi unboxingnya. Kita lihat di sini sebentar. Ini kita rapikan saja supaya lebih enak. Kita lanjut lagi untuk unboxingnya. Jadi kita buka untuk tempat smartphone-nya, dan di sini ada kepala charger yang sudah 67 watt. Ya, mantap. Jadi sudah maksimal, tidak ada PR di sini. 67 watt design by Xiaomi. Oke, mantap. Ini cukup berat dan dia berwarna oranye seperti ini. Good job untuk Poco ya, memberikan kepala charger yang sudah ngebut. Kemudian terakhir kita mendapatkan ini dia untuk kabel data Type-C-nya yang berwarna oranye juga seperti kepala chargernya. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi, sehingga untuk kelengkapan di Poco M6 Pro ini sudah lengkap ya. Yang pertama kita dapat casing, kemudian kita dapat anti gores di layarnya sudah terpasang, dapat pembatas buku, kemudian dapat stiker juga, dapat kepala charger yang sudah kecepatannya maksimal di Poco M6 Pro. Oke, sekarang kita depan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Poco M6 Pro. Ini dia tampilan awal dari Poco M6 Pro, yang dimana akhirnya Poco M series feel-nya sudah premium. Ya, bisa dilihat di sini untuk sektor layarnya sudah terlihat premium ya teman-teman. Terutama untuk bagian bingkainya yang sudah tipis di keempat sisinya. Jadi dagunya tipis, kemudian kanan kirinya tipis, dan bagian atasnya juga sudah tipis dengan punch hole yang ukurannya nggak begitu besar. Jadi feel-nya sudah premium. Belum lagi panelnya sudah di Full AMOLED Full HD Plus dan 120Hz, jadi gerakannya sudah smooth. Kemudian gambarnya juga cukup tajam, warnanya saya rasa sudah cukup pop up juga. Jadi untuk layar ini jadi kelebihan dari Poco M6 Pro. Ya, ini mantap ya. Jadinya untuk layarnya dan feel-nya sudah premium. Kemudian kita lihat untuk bagian software-nya apakah yang terbaru. Kita ke About Phone, dan untuk MIUI-nya adalah MIUI 14, dan di sini ada update langsung teman-teman. Yang dimana update-nya adalah update security patch ke Januari 2024. Ya, bisa dilihat ya di sini sudah di MIUI 14, jadi yang terbaru. Kemudian kita lihat di sini untuk Android-nya, jadi masih di Android 13 teman-teman, cukup disayangkan ya. Jadi di sini masih Android 13, belum di Android 14. Tapi saya baca-baca katanya bakal ada upgrade ya ke Android 14. Kemudian kita lihat untuk free memorinya di sini, jadi ke device info HW. Untuk free memorinya RAM-nya ada di 4,8 GB. Ya, hanya terpakai sekitar 37% saja. Ya, untuk memorinya ini masih lega banget ya. Jadi MIUI 14 saya rasa sangat ringan,
Soalnya hanya terpakai di 37% saja. Ini mantap. Kemudian internalnya masih free di 212 GB. Jadi untuk memori masih sangat lega di Poco M6 Pro ini. Kemudian layarnya sudah di Full HD+, kemudian support Dolby Vision, HDR10 dan HLG. Jadi sudah mantap ya teman-teman. Selanjutnya untuk SoC-nya adalah MediaTek Helio G99 yang katanya Poco adalah ultra. Jadi lebih unggul ya daripada Helio G99 yang biasa. Cuma untuk masalah clock speed, kemudian GPU-nya ini masih sama persis kayak Helio G99 yang biasa. Bisa dilihat di sini clock speed-nya masih sama, kemudian clusternya juga sama, untuk ukuran fabrikasinya sama, dan GPU-nya juga sama. Jadi bedanya antara Helio G99 yang ultra sama yang biasa itu ada di kameranya. Katanya Poco dia sudah support 2 kali in zoom, sedangkan kalau yang G99 biasa itu belum support ya teman-teman. Jadi katanya di sektor kamera ada upgrade kalau dibandingkan sama Helio G99 yang biasa. Sedangkan masalah performa harusnya ini sama persis sih, nggak beda jauh. Kemudian untuk memori flashnya dia sudah UFS, jadinya mantap ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk sensornya di sini, apakah ada yang disunat untuk di sensornya? Ya, sensornya lengkap, ada magnetik, kemudian gyroscope-nya juga, jadi sudah mantap ya teman-teman. Untuk sensor NFC juga sudah tersedia. Ini dia, sudah ada NFC dan Dolby Atmos juga. Kemudian kita lihat untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Ya, untuk gyroscope-nya ini sudah hardware, jadi harusnya untuk gaming sudah mumpuni. Ini responsif dan cepat gerakannya, jadinya mantap. Kemudian ini dia untuk tampilan kameranya. Jadi sebelumnya untuk kamera Poco M6 Pro ada 3 buah kamera, yang dimana kamera utamanya di 64 megapiksel, ada OIS, kemudian ada lensa ultra wide di 8 megapiksel dan lensa makro di 2 megapiksel. Jadi tidak ada lensa depth sensor ya, biasanya di sini depth-nya gabung sama di lensa ultra wide-nya untuk sensornya. Oke, kemudian untuk kamera depannya dia sebesar 16 megapiksel. Jadi masalah kamera saya rasa cukup lengkap di Poco M6 Pro. Dan ini dia untuk tampilannya sudah yang terbaru ya, tampilan UI kameranya. Jadi di sini ada HDR bisa kita atur. Kemudian untuk menunya di sini kita swipe ke bawah. Ini dia untuk menunya, ada asisten cam, kemudian ada makro, ya ada AI kameranya juga. Kemudian ini dia ada 0,6 karena ada ultrawide 8 megapiksel. Ya, mantap ya. Di kelasnya jarang-jarang ada yang ngasih lensa ultrawide soalnya. Kemudian ada 2 kali zoom yang katanya di G99 Ultra ini 2 kali zoomnya bisa dapat kualitas yang lebih bagus daripada G99 yang biasa. Nanti mungkin bisa kita buktikan, kita versikan sama smartphone di kelasnya yang pakai G99 juga. Kemudian untuk fiturnya di sini ada mode portrait, selanjutnya di sini ada mode malam, dan di more, oke, start kita lihat mode malamnya. Jadi mode malamnya juga support di 0,6 kali, ultrawide-nya sudah support mode malam. Oke, mantap. Kemudian ke more di sini ada short film, kemudian panorama, time lapse, long exposure 60 megapiksel dan ada slow motion. Kemudian kita lihat untuk videonya di sini maksimal bisa sampai di full HD saja. Jadi maksimal di 1080p. Untuk FPS-nya dia support sampai 60 fps ya. Jadi walaupun nggak bisa di 2K ataupun 4K, setidaknya sudah support di 60 fps. Kita lihat untuk OIS-nya ini cukup terasa ya kalau sudah bekerja, jadi gerakannya agak halus, nggak begitu kasar. Dan kita lihat apakah ada pengaturannya di sini. Ntar untuk stabilizer, ya di sini. Jadi ada image stabilization, bisa kita atur, kita aktifkan ataupun tidak ya teman-teman. Oke, sudah ada OIS. Jarang-jarang smartphone yang sudah ada OIS di kelas harganya ini, yang di ya 2 jutaan lah, 2-3 juta. Kemudian kita lihat lagi, ya untuk di HD-nya malah maksimal di 30 fps saja, nggak bisa kita atur di 60 fps. Sedangkan untuk di ultrawide-nya support sampai di 1080p 30 fps. Kemudian kita lihat untuk kamera depan dia maksimal bisa sampai di 60 fps dan kualitasnya bagus ini saya lihat. Jadi detailnya dapat, kemudian warnanya juga oke teman-teman. Jadi sepertinya untuk kamera depannya ini bisa diandalkan. Dan kalau kita aktifkan 60 fps dia jangkauannya jadi luas, bisa dilihat ya di sini. Ya ini di 30 fps, kemudian saya set di 60 jadi lebih luas untuk jangkauannya.
Ya ini unik juga ya, kita set 60 fps tapi jangkauannya jadi lebih luas daripada yang 30 fps. Dia lebih ngezoom ya. Kita lihat apakah ada stabilisasinya atau tidak. Jadi ada stabilisasinya juga untuk di video kamera depannya. Oke, ini mantap ya. Oke, good job. Sepertinya bagus untuk kualitas kamera depan di Poco M6 Pro ini. Cuma paling yang saya agak sayangkan untuk BAM kameranya ini cukup tebal ya. Jadi menonjol ke depan. Ini bisa dilihat ya untuk kameranya. Jadi cukup menonjol, takutnya jadi baret nanti kalau kita sudah pemakaian lama gitu. Ya, untuk speaker Poco M6 Pro ada dua buah speaker, yang dimana yang pertama di bagian bawah, kemudian yang kedua di bagian atas. Untuk kualitasnya saya rasa sudah bagus untuk di kelasnya, jadi suaranya itu sudah bulat, kemudian bassnya juga cukup terasa. Jadi untuk speakernya sudah jempol untuk Poco M6 Pro. Ya, jadi saya rasa untuk kesimpulan di awal, Poco M6 Pro sudah positif banget, apalagi untuk di harganya yang ada di kisaran 2,8 sampai 3 juta rupiah. Kalau bisa dapat di harga 2 jutaan, saya rasa ini recommended ya, soalnya speknya sudah mumpuni, Helio G99, kemudian layarnya juga feel-nya premium, bingkainya tipis, ngecasnya juga ngebut di 67 watt, ini dia. Kemudian kameranya juga sudah ada OIS dan kualitasnya saya lihat tadi sudah bagus ya untuk belakang dan depannya. Oh ya, kelupaan, untuk layarnya juga sudah Corning Gorilla Glass 5, kemudian sudah IP54 juga, jadi tahan percikan air dan debu. Sehingga untuk di kelas harganya, akhirnya Poco kembali ke jalur yang benar. Untuk selanjutnya, sepertinya kalau kita versuskan dengan brand Infinix bakal seru, terutama Infinix Note 30 Pro atau Zero 30. Bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Saya lebih tertarik ya sama Note 30 Pro, soalnya desainnya juga mirip-mirip. Jadi mungkin diversuskan bakal seru. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Poco M6 Pro. Apa saran berlebihan tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Gaul Gadget supaya bisa semangat lanjut konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.